Ingat saudaraku, dalam manuskrip, dalam sejarah, kapan para habaib dibawa Belanda? Karena setelah adanya peperangan melawan Pangeran Diponegoro. Di situ Belanda mulai pusing, merasa kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro bersama pribumi, bersama anak bangsa. Akhirnya punya inisiatif, punya langkah, ngambil Habib dari Yaman. Jadi Habib adalah diambil oleh Belanda gara-gara pusing, mengalami kekalahan, mengalami kacau melawan Pangeran Diponegoro di abad 18 kejar 2530 hingga ditaruh sama Belanda. Berarti misinya apa? Untuk menjajah, untuk melumpuhkan, untuk melemahkan orang-orang kita dari Sabang sampai Merauke. Kenapa saudara-saudara kita ini sekarang rame-rame, termasuk beliau Kiai Imad, harus tes DNA, tahu sejarah. Ulama-ulama kita ini tahu bahwa di era Pangeran Diponegoro baru Belanda mengambil Habib. Hingga kurang ajarnya para Belanda. Wajar, Belanda karena penjajah. Bagaimanapun cara, yang penting Indonesia takluk. Walaupun biadab tetap diupayakan, tetap dijalankan. Akhirnya punya inisiatif yang namanya Habib ini disematkan, dinobatkan dzurriyah atau cucu Nabi. Oh, ini berangkatnya. Jadi gara-gara untuk menaklukkan ulama, ngambil para habaib, khususnya Utsman bin Yahya dari Yaman. Ini loh Habib dzurriyah Nabi. Padahal tidak. Misinya untuk melumpuhkan, mengalahkan ulama-ulama kita di waktu itu. Ngeri. Makanya suratnya Utsman, mereka adalah thariqah yang salah atau thariqah yang sesat. Jadi thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan thariqah Satoriyah waktu itu dianggap sesat oleh Utsman bin Yahya. Ini kalau anak bangsa tidak dikasih tahu, akhirnya sampai sekarang gerakan-gerakan yang masif, gerakan yang sudah menggunung, ibarat sudah kokoh. Taunya kita, dengarnya kita bahwa Habib adalah cucu Nabi. Enggak salah kebodohan kita. Kalau kita hormat habaib enggak salah, karena kita dengarnya, karena kita taunya bahwa Habib cucu Nabi. Ternyata ulah siapa? Ulah Belanda untuk melemahkan ulama-ulama kita. Jadi misinya untuk melumpuhkan ulama, untuk menjajah thariqah. Itu satu surat yang disampaikan pada Senegorgonya. Senegorgonya itu satu langkah saya sedang melumpuhkan para ulama dan menyatakan bahwa thariqah pribumi, thariqah ulama waktu itu dianggap salah atau dianggap sesat. Keduanya, Senegorgonya, kamu harus pakai langkah ide saya ini. Loh gitu. Dan nyatakan itu ide Utsman bin Yahya, sampaikan ke Belanda. Loh, ini Utsman bin Yahya yang selalu digaungkan, yang selalu disampaikan kepada anak bangsa, doktrin-doktrin yang sangat berbahaya. Karena cucunya Lutfi bin Yahya. Jangan dikasih Habib, penjajah. Makanya kita harus tahu, kita sampaikan, sambung lidah bahaya. Kita doakan dari Sabang sampai Merauke yang berjuang untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi Utsman bin Yahya ada tadi bawaan dari
Belanda. Dengan liciknya Belanda berani menyatakan Utsman bin Yahya atau Habib ini cucu Nabi, padahal tidak. Makanya rame-rame di medsos dimanapun, Habib yang katanya cucu Nabi harus tes DNA. Betul? Kita nggak salah, harus kita buktikan kejujuran mereka. Makanya Najwa Shihab yang berani tes DNA, alhamdulillah. Apa? Cuman 3,4 darahnya itu darah Arab, selainnya tidak Arab. Masuk orang Arab pun sudah alhamdulillah, selainnya berarti minal Yahudi. Loh, ini yang kita harus hati-hati dan waspada. Berbahaya kalau tidak disampaikan kepada anak bangsa. Kita ini masih semangat, atau kita ini masih bersama Abu Ghufron, alhamdulillah. Bayangkan 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, bahkan 500 tahun yang akan datang, jelas Indonesia sudah tidak ada, Pancasila sudah tidak ada, karena doktrin para habaib. Naudzubillah min dalik. Makanya jangan lengah-lengah. Ayo selalu kita doa bersama untuk Indonesia tercinta tetap baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang kemaarifah loh jinawi. Jadi saya sampaikan, saudaraku, mohon maaf, ini menyatakan perlawanan pernyataan dari Assegaf, katanya ketua Robito Alawiyah, yaitu Taufik Assegaf. Berani ngasih jejak digital, berani menyampaikan pernyataan bahwa perempuan haram berceramah. Nggak kenal dia tuh surat Al-Quran An-Nisa, para wanita. Nggak kenal dianya itu surat Maryam. Betul? Nggak kenal, benci kepada R.A. Kartini. Nggak kenal dia, benci kepada Cut Nyadin, istri beliau Teuku Umar. Beliau wafat di Medang Beran, Gus ya. Masya Allah, syuhada kita. Dan banyak lagi perempuan-perempuan yang menjadi tokoh para pahlawan kita. Ini sangat berbahaya. Ayo sambung lidah, subscribe, like, share, and comment. Sampaikan nik berkoar wajib, tidak untuk apa-apa, demi hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah termasuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cucu Nabi jalur Hasan namanya Asyarif, cucu Nabi jalur Husain namanya As-Sayyid.